Terus mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, insyaallah yang telah menyempurnakan amal soleh. Insyaallah setelah kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dan kita sempurnakan dengan kajian yang insyaallah kajian rutin yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian hadis dari Min Kunuzis Sunnah, yaitu dari kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Min Kunuzis Sunnah, yaitu dari mutiara-mutiara yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak kepada hadis yang kedua ya dari kitab Min Kunuzis Sunnah, itu dari kitabnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi beliau ini adalah seorang ahli tafsir. Beliau adalah ketua jurusan tafsir di Mekah Al-Mukarramah di Jami'ah Ummul Qura, dan insyaallah beliau adalah pakar dari Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau kumpulkan di dalam sebuah kitab yang sangat tipis ya. Meskipun begitu, kitab ini adalah merupakan kumpulan dari perkataan dari Nabi Muhammad. Jadi perkataan yang al-jami, al-kalim, jawami'ul kalim. Jadi perkataan yang mencakup semua sendi atau aspek kehidupan. Jadi perkataan Nabi Muhammad itu perkataan yang al-jawami. Jadi berkumpulnya al-kalim, semua kalimat-kalimat yang secara redaksi itu singkat namun isinya adalah padat ya. Jadi singkat dan padat tetapi juga mudah dipahami oleh kita sebagai orang Islam. Ikhwatul iman hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu hadis tentang 7 golongan orang-orang yang dijamin masuk surga atau orang-orang yang sukses kelak di akhirat. Kemudian sekarang kita akan bahas ya, yaitu tentang at-tarbiyatun nabawiyah ya. Jadi pembinaan kenabian. Jadi hadis ini hadis tentang pembinaan kenabian yang insyaallah kita akan gali ya dari mutiara hadis yang disusun oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, ini hadisnya, redaksinya adalah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Nah, ini isinya idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Dari redaksi hadisnya mungkin sudah tidak asing ya. Jadi hadis yang memang sering kita dapatkan ya
Nah ini dari Ibnu Umar ya. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, terjemahannya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memegang pundakku. Jadi biman kibai itu adalah pundak. Jadi ini dipegang. Ibnu Umar itu pada waktu itu berusia berapa? 10 tahun ya. Jadi Ibnu Umar itu masih muda gitu. Bahkan remaja atau mungkin anak-anak ya, Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar ini dipegang pundaknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipegang. Jadi kalau misalkan kita menggandeng anak gitu ya, nah ini berarti biman kibai, jadi digandeng. Kemudian Rasulullah berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi beliau itu mengatakan kepadaku, katanya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau ya. Jadi kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau. Jadi kalau kita di dunia ini, jadikan bahwa dunia ini adalah perantauan kita. Jadi kalau ulama-ulama ya itu mengibaratkan bahwa dunia ini adalah sebagai tempat singgah sementara. Pertama, sebagai tadi dikatakan, kita mengilustrasikan dunia ini sebagai tempat perantauan. Kedua, mungkin ada di redaksi yang lain bahwa dunia ini adalah as-sijnul muslimin. Jadi dunia ini adalah sebagai penjaranya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang beriman. Kemudian banyak lagi bahwa dunia ini adalah sebagai bangkai gitu ya. Mungkin dilihat saja kemudian tidak diapa-apakan kalau bangkai ya. Jadi dunia ini adalah sebagai tempat perantauan orang asing, kemudian atau orang yang tengah menempuh perjalanan, au abirun sabil. Jadi dunia ini adalah sebagai tempat kita itu menempuh perjalanan. Kemudian Ibnu Umar berkata, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Nah ini redaksi yang memang harus kita perhatikan di sini. Idza amsaita falatan tadirus sobah. Apabila kita mendapati ya, idza amsaita masa ya, amsaita idza amsaita falatan tadirus sobah. Apabila engkau mendapati waktu sore, maka jangan engkau tunggu tantadir ya. Tantadir itu intadoro ya. Tantadir itu menunggu. Jangan engkau menunggu waktu sobah. Waktu apa? Waktu pagi ya. Jadi jika engkau di waktu sore, maka jangan menunggu sampai waktu pagi. Kemudian wa idza asbahat falatan tajrul masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari ya, itu jangan menunggu al-masa, jangan menunggu waktu sore. Wahud, dan gunakanlah min sihatika, sehatmu, dari sehatmu itu lima rodika. Gunakanlah sehatmu untuk sakitmu. Jadi maksudnya gunakanlah ketika kita sehat, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau misalkan kita sakit, nah nanti ketika sakit berarti kita akan dihitung sebagai sebuah amalan yang mungkin ketika kita sehat kita lakukan, itu dihitung juga sebagai amalan yang biasa kita lakukan. Kemudian min hayatika li mautika ya.
Kemudian dan hidupmu untuk matimu. Ya. Jadi ada pesan bahwa ketika kita berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Kemudian juga sebaliknya, ketika kita berada pada waktu pagi, maka jangan menunggu sore. Nah, ini juga dua waktu yang memang Allah dan Rasul-Nya utamakan. Kemudian juga kita disunahkan untuk melaksanakan ya wirid pagi dan juga wirid petang ya. Kita berdoa di waktu yang memang mustajab doa ya. Kemudian ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi. Kemudian pembahasan tentang bahasanya ya. Nah, ini biman kibai tasniyatu mankibi wa huwa majma'u ra'su al-addu wal katifa li'annahu ya'tamidu alaihi. Jadi pundak itu adalah untuk bersandarnya sesuatu ya. Kalau kita misalkan memikul beban, biasanya disimpan di sini kan ya, disimpan di mankibai atau pundak ya. Ketika kita misalkan memunggu orang gitu ya, itu disimpan di pundak ya. Itu adalah pundak itu sebagai topangan ya, ya'tamidu alaihi, sebagai penopang ketika kita ada beban gitu ya. Nah, ketika itu waktu itu Ibnu Umar itu digandeng oleh Rasulullah dan ditepuk ya, apanya? Jadi ditepuk pundaknya. Nah, ini adalah sebuah contoh ketika kita ingin memberikan nasihat kepada anak-anak gitu ya. Itu dalam teori psikologi juga sama ya. Ketika kita ingin menasehati anak, itu ditepuk ininya itu atau juga dielus ya. Kalau di dalam teori-teori pendidikan itu dielus ininya anak-anak itu, maka itu akan masuk nasihatnya itu. Jadi ketika kita gandeng kemudian tepuk, itu yang akan diingat oleh anak-anak gitu ya. Makanya Rasulullah ini adalah contoh atau suri tauladan, uswah hasanah kita dalam segala hal gitu ya. Ini bukan hanya di dalam pembahasan tentang tentang hadis saja, tapi juga berkaitan dengan teori-teori pendidikan gitu ya, kemudian psikologi, dan ini akan sangat ya berkesan ketika anak kita itu diberi nasihat, kemudian juga digandeng, kemudian ditepuk atau dielus bagian belakangnya. Itu adalah contoh dari Rasulullah. Kemudian waruwiya biman kibai wa bil ifrad wa inna ma fi'la dzalik sallallahu alaihi wasallam ma'hu liyastayqidu wa yaqbalu biqalbihi ala ma yalqihi alaihi nabiyyu al-karim wa hakadha 'adathu salawatullahi alaihi fi mu'anisatu jalasaihi. Jadi dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga membangunkan itu juga sama, lias taikid, jadi ditepuk ininya, wayak bilu alai biqalbihi ala ma yalqihi alaihi nabiyyu al-karim wa hakadha adathu salawatullahi alaihi fi mu'anisatu jalasaihi. Jadi ketika kita misalkan jalan, kemudian juga ketika kita duduk, nah itu juga akan memberikan kesan yang memang mendalam kepada seorang anak. Nah, ini juga kita bisa amalkan. Kemudian juga ketika misalkan
Rasulullah itu pernah membonceng Ibnu Umar itu dengan unta gitu ya. Kalau sekarang mungkin dengan motor atau dengan mobil. Nah dulu Ibnu Umar juga sama, pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW itu dengan unta. Nah dengan unta ini di dalam boncengannya itu jangan sampai kita lepas dari nasihat gitu ya. Jadi ketika Ibnu Umar waktu 10 tahun itu banyak sekali menerima nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini ya, termasuk ini pembinaan kenabian ya, pembinaan atau tarbiyatun nabawiyah ini kepada Ibnu Umar. Kita bisa melaksanakan atau aplikasikan ini dalam kehidupan kita ya. Kemudian kata yang kedua, gharibun. Al-gharibu makhudhu min ghurabah ya. Jadi gharib ini diambil dari kata al-ghurabah. Wa hiya al-bu'du anil ahli wal awtani qala syair. Nah, ini ada syairnya ya. Jadi ghuraba itu berarti asing ya, ghuraba. Jadi kita bisa mencari ya kata-kata ini dari kalau ada ya kamus itu ada kamus berdasarkan lisannya orang Arab, namanya itu lisanul Arab. Jadi kalau kita ingin mengetahui ya sebuah kata, maka kata itu diambil langsung dari kata yang memang waktu itu sedang tren ya, trennya itu adalah syair, maka diambillah kata itu ya dari sebuah kamus ya, kamusnya itu namanya itu lisanul Arab. Nah gharib itu orang asing ya. Wa fil hadis asyarif bada ad-dinu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi ad-din ini ya, jadi agama ini berawal katanya dari ya, jadi dari sesuatu yang asing. Jadi dulu Islam datang gitu ya, asing gitu ya. Islam datang asing, berawal mula itu asing. Jadi tidak ada yang mengenal tentang syariat ini, tidak banyak yang mengenal kecuali beberapa orang saja dalam keadaan asing. Kemudian juga wasaudu ghariban kama bada. Jadi nanti juga akan akan begitu juga nanti akan kembali gitu ya. Akan kembali agama ini dalam keadaan sebagaimana di awal ya. Nah sekarang mulai beberapa misalkan terlepas gitu ya dari pemahaman orang Islam gitu ya. Jadi nanti awalnya asing, nanti agama ini akan pergi, akan berkesudahan dengan sebagaimana pada awalnya. Nah ini sebagaimana al-ghuraba tadi ya, orang asing. Abiru sabilin, as-sabil ini adalah at-tariq. Al-murad bi abiris sabil. Yang dimaksud adalah ya tadi ya jalan. Jadi abirus sabil itu adalah jalan. Al-musafiru alladhi yamurru bi tariqahu ala ba'dil buldan wal amakin. Jadi musafir itu orang yang berperjalanan itu adalah orang yang melintasi ya, yamuru bitoriqahu. Jadi melintasi jalan. Jadi ada jalan gitu ya. Jalannya kita melintas. Nah, itu adalah seorang musafir. Jadi seorang musafir bitoriqahu ala ba'dil buldan. Kemudian dia
berada di sebuah negara ya, wal amakin, dan juga di sebuah tempat. Jadi pada waktu itu juga ini yang ada di dalam penjelasan hadis ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada Ibnu Umar, jadi Rasulullah itu menggambar jalan gitu ya, jalan. Nah, jadi ini adalah ujung jalan ketika kita mulai, kemudian ujung jalan yang lain gitu ya. Jadi dari mulai agama ini ada, kemudian diakhiri dengan keasingan juga. Nah, kita melintas di jalan itu gitu. Jadi menyeberang. Nah, itu adalah seorang musafir. Nah, kemudian itu adalah sebuah metode ya, sebuah metode bagaimana Rasulullah itu menjelaskan hadis ini dengan visual. Jadi kalau sekarang misalkan ada metode pendidikan dengan cara visual gitu ya, dengan cara misalkan dengan berbagai cara gitu ya. Itu nah sekarang dulu Rasulullah juga sama. Jadi menggunakan metode visual kepada anak gitu ya. Nah, ini juga metode yang memang bisa diterapkan di sekarang gitu ya, dengan metode visual. Jadi visual itu akan lebih mengena karena akan terekam oleh anak-anak. Jadi termasuk waktu itu adalah Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu sampai teringat gitu ya apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa bayangkan Ibnu Umar itu usianya 10 tahun, kemudian Rasulullah mungkin kan lebih ya. Nah, waktu itu sudah menjadi nabi, mungkin kan 25 ke atas, kemudian berpesan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar 10 tahun. Nah, Ibnu Umar 10 tahun itu mungkin usianya SD ya, kelas 4 atau kelas 5. Nah, kelas 4, kelas 5 ini sedang kemudian menyerap gitu ya ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian juga untuk ya metode pengajaran itu dengan cara tadi visual ya, dengan menggambarkan, menggaris digaris ya, menggaris di tanah gitu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa inilah ilustrasi sebagaimana musafir ya yang berjalan di sebuah lintasan, kemudian dia ada di dalam sebuah negara dan tempat gitu ya. Itu adalah seorang musafir. Min ahlil kubur. Nah, ini ada kata min ahlil kubur, udda nafsaka minal mauta li'anna ahlul kubur kinayah ansa sakaniha wahum al mauta. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa ahli kubur adalah sebagai kinayah atau perumpamaan ansa kaniha. Jadi sebagai perumpamaan, sebagai sebuah kinayah, kemudian itu adalah sakaniha sebagai tempat untuk yang sudah mati ya, untuk yang sudah wafat. Nah, ini adalah min ahlil kubur. Jadi min ahlil kubur ini adalah sebuah tempat yang dikinayahkan atau diibaratkan sebagai sebuah tempat untuk tinggal gitu ya, sakan. Nah, kemudian ida amsaita. Nah, ida amsaita ay dakhalat fil masa wa huwa minaz zawal ay adh-dhuhru ila nisful lail. Jadi al-masa itu waktunya kapan? Minaz zawal, dari matahari itu di atas gitu. Itu waktu zuhur. Jadi waktu zuhur ila nisfil lail, sampai tengah malam. Nah, itu adalah
waktu al-masa. Jadi masa itu sore. Sore itu dalam Arab itu dari matahari di atas pas di atas gitu ya, atau pas waktu zuhur itu sampai tengah malam, berarti jam 12 malam. Itu adalah sore kalau dalam terminologi Arab ya. Itu sore itu ya masa. Jadi tadi ya dari jam 12 sampai nisfulail, sampai di tengah-tengah malam ya, jam 12 malam. Itu adalah masa ya, al-masa. Jadi al-masa itu. Jadi terminologi al-masa ya, idza amsaita. Jadi apabila engkau menemui waktu sore ya, waktu sore. Dalam sebuah penjelasan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika kita menunggu-nunggu gitu ya, menunggu-nunggu waktu sore padahal kita bisa kerjakan pagi, itu berarti dia itu adalah sebagai seorang yang tidak berakal. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang tidak berakal itu jadi orang yang dia ada di waktu pagi tapi dia menunggu sore hari ya untuk mengerjakannya. Kalau bisa dikerjakan pagi hari ya nggak apa-apa, kita kerjakan pagi hari. Kemudian kalau ada di sore hari dia nunggu-nunggu nanti pagi ya, nanti dikerjakan pagi biar seger gitu ya, atau nanti sore aja biar nanti bisa sambil begadang gitu ya. Nah kemudian juga sama ketika orang yang wafat itu, ketika wafatnya itu bisa dipastikan mereka yang wafat itu tidak akan menemui waktu sore lagi ya. Jadi ketika orang yang wafat itu tidak akan menemui waktu sore lagi. Misalkan contoh, ada yang wafat pagi hari gitu ya, jadi nanti dia tidak akan ketemu sore harinya gitu. Atau dia wafat jam zuhur, jam 12 siang gitu ya, berarti dia tidak akan menemui waktu sorenya gitu. Jadi ketika ada orang yang diwafatkan itu berarti dia tidak akan, waktu sorenya itu tidak akan ketemu lagi besoknya gitu. Atau pas waktu itunya dia, pas waktu hari itu dia meninggalnya, kemudian nanti sorenya tidak ketemu dengan waktu sorenya. Karena perhitungan di dalam Islam itu ketika dihitung pergantian hari adalah ketika pergantian malam ya, siang ke malam, yaitu waktu maghrib ya, itu dihitung sebagai pergantian hari. Kalau di di yang lain gitu ya, di penghitungan yang lain mungkin ada yang menghitung bahwa pergantian hari itu adalah di waktu pagi ya, padahal di waktu terbenamnya matahari itu adalah pergantian hari. Makanya orang yang wafat pagi hari nanti nggak akan ketemu sorenya, atau juga yang tengah hari tidak ketemu sorenya, karena sore tadi digambarkan bahwa di pengertian di sini gitu ya, sore itu dari jam sholat zuhur itu ya sampai nisfulail, sampai pertengahan malam, itu waktu sore ya. Jadi ketika sekarang biasanya sih kebiasaan kalau meninggalnya asar aja itu dikuburkannya paling besoknya ya, besoknya. Berarti nggak akan ketemu lagi nih, sorenya itu udah tidak ketemu lagi. Jadi kalau misalkan pagi, nah dia tidak ketemu sore ya, pagi meninggal pasti dikuburkannya sekitar misalkan siangnya itu, dia tidak akan ketemu sorenya gitu. Nah itulah gambaran bahwa amsaita itu adalah waktu sore gitu ya. Wa idza asbahta ay dakhalat fis sabah.
Jadi ini adalah ketika memasuki waktu sobah ya, sobah itu pagi ya. Was sobahu minal fajri ila zawal. Nah, jadi sobah itu waktu pagi itu berarti dari fajar ya, fajri ila zawal. Dari waktu fajar sampai tengah hari ya. Nah, itu waktu sobah. Waktu pagi ya. Sihatika limarodika ay khud min wakti sihatika li wakti marodika fahuwa idan ala hadfu mudhaf wa kadzalika min hayatika li mautika wal murad ayyagtanim al insan waktu sababaha waktu sihhati fayamal a'mala salihah hatta idza rakathu asyaykhu khatu awil marid kana mutazawwidan min fi'lis salihah. Jadi ini untuk penjelasannya adalah ketika mengambil ya waktu sehat ya untuk waktu sakitnya, fahuwa idan ala hadbu mudhaf wa kadzalika min hayatika li mautika. Jadi ketika kita mengambil waktu sehat kita itu adalah pada dasarnya untuk bekal ketika kita sakit ya. Ketika kita sakit kan tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, kita berbekal apa? Di waktu sehat. Jadi ketika di waktu sehat itu adalah sebagai bekal ketika kita nanti sakit tidak bisa mengerjakan amalan sholih, maka itu bisa dijadikan sebagai hujah atau kita bisa ketika misalkan waktu sehat kita qiyamul lail gitu ya atau tahajud ya, bisa jadi ketika sakit kita tidak bisa melaksanakan, bisa jadi itu adalah dihitung sebagai sebuah amalan kita ketika sehat ya. Hayatika limautika. Nah, ini juga sama, ketika hidup kita itu adalah dihitung nanti apa yang kita laksanakan, kita kerjakan itu untuk mati kita gitu ya. Itu adalah untuk kematian kita. Jadi di sini hadfu mudhaf, jadi disandarkan gitu ya, disandarkan. Jadi sehatnya disandarkan kepada sakit, kemudian hidupnya disandarkan kepada kematian. Kemudian itu ya pembahasan tentang bahasanya gitu ya. Nah, kemudian ini ada tentang pembahasan ta'rif birawi hadis. Nah, ini rawi hadisnya ya. Perawi hadisnya siapa? Huwa Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar, karena Ibnu Umar ini karena dia adalah anaknya dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar namanya itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Ahadul ibadillahi arba'ah. Ini adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi yang utama ya. Wa yakina Aba Abdurrahman wulida qoblal bi'tsah bi sanah. Jadi Ibnu Umar ini atau Abdullah bin Umar ini Aba Abdurrahman. Jadi
bapaknya Abdurrahman wulida qoblal bi'tsah, dilahirkan sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama ma'a abihi Umar di Makkah wa huwa shagirun. Jadi Ibnu Umar ini ya itu tinggal di Mekah. Jadi semenjak kecil itu tinggal di Mekah, kemudian bersama Nabi gitu ya. Wa hajara ilal Madinah, kemudian hijrah ke Madinah qablahu walakinnahu lam yashhadu ghazwatu Badr. Jadi Ibnu Umar ini hijrah ke Madinah, sebelumnya Ibnu Umar ini tidak menyaksikan peperangan Badar ya, karena masih kecil tadi ya. Li'annahu kana saghiru, karena beliau ini adalah masih kecil waktu peperangan Ghazwatul Badar. Jadi ghazwah ya, ghazwah itu perang, Badar perang Badar. Jadi pada waktu perang Badar Ibnu Umar belum ikut ya, karena beliau masih sogirun, karena sogirun, beliau ini masih kecil. Wa fi ahadakana umruhu 14 ya. Jadi bukan 10, maaf. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan pesan ini, Ibnu Umar ini umurnya itu 14 aman tasghiruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa balagha fi amil Khandaq. Jadi pada tahun Khandaq khamsatu asyarata aman, jadi pada 15 tahun fa ajazahu thumma lam yatakhallafu ba'du an sariyatu min Suriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan Rasulullah itu ada pasukan Suria, jadi pasukan yang memang bergerak. Kalau sekarang mungkin di dalam militer itu ada pasukan infanteri gitu ya, itu ada pasukan-pasukan khususnya gitu ya. Kemudian lisyaqiqatihi Hafsah. Nah, jadi Hafsah ya, ini dikatakan ada Hafsah. Inna akhaki rajulun salihun law annahu yaqumul lail falam yatruku qiyamul lail ba'da dzalika abadan wa kana min fuqaha as-sahabah wa minal mufti minhum waz-zuhad. Jadi maksudnya ketika waktu itu Ibnu Umar itu sering diajak qiyamul lail, yaqumul lail. Jadi sering diajak salat malam ya. Dan falam yatruku qiyamul lail, dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail ba'da dzalika abada. Jadi Ibnu Umar ini ya itu sering dia mendapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qiyamul lail gitu ya. Nah, ini adalah juga sahabat yang merupakan sahabat yang zuhud ya. Sahabat yang zuhud. Nah itu untuk rawi hadisnya yaitu Ibnu Umar ya, atau yang dikenal nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi anaknya dari Umar bin Khattab. Nah ini sahabat yang terkenal gitu ya dengan meriwayatkan hadis tentang tadi ya pembinaan nabawiyah ya, atau tarbiyah an-nabawiyah. Nah kemudian
Ini hadis ini sangat kita kita dalami sebagai hadis ya yang menerangkan tentang tadi ya pendidikan nabawiyah, sehingga ketika kita menerapkan ya kepada anak-anak gitu ya, anak-anak kita ini agar divisualisasikan gitu ya, agar diilustrasikan, karena ini kan dulu mungkin tidak tergambar gitu ya oleh Ibnu Umar bagaimana ketika Ibnu Umar usia 14 tahun ya, 14 tahun mungkin usia SMP ya, itu bagaimana dia menerangkan ya, bagaimana Rasulullah menerangkan tentang waktu ya, waktu sore kemudian waktu pagi ya, itu diterangkan, kemudian menerangkan hidup dan mati gitu ya kepada anak ya usia 14 tahun gitu. Nah, ini adalah pada dasarnya ketika kita menerangkan itu adalah menerangkan tentang keimanan. Jadi keimanan itu harus diterapkan, ditanamkan kepada anak-anak itu sejak masih kanak-kanak ya. Jadi sejak masih bisa menerima gitu ya. Jadi kalau sekarang kan ketika bahasan tentang akhirat gitu ya, bahasan tentang mati ya, kematian, itu biasanya bahasan tentang orang tua gitu ya. Padahal itu adalah bahasan tentang keyakinan, bahasan tentang keimanan yang harus ditanamkan sejak dini gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ada yang meninggal, itu ada yang wafat gitu ya, itu begitu saja lewat gitu ya. Nah, disitulah ketika ada yang meninggal mungkin kita bisa menanamkan keimanan kepada anak-anak. Karena kalau tidak kita tanamkan keimanannya, mungkin tidak tahu gitu ya, apakah itu akan mengalami wafat gitu ya. Itu harus ditanamkan sejak kecil gitu ya. Makanya Rasulullah ini pesannya adalah tadi tentang kehidupan, kematian, kemudian tentang sore ya, waktu sore, kemudian tentang waktu subuh atau waktu pagi. Nah, itu diantaranya ya hadis tentang pembinaan kenabian yang insya Allah kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita, kemudian kita tanamkan bahwa kita adalah sebagai seorang tadi ya abirun sabil, sebagai seorang musafir yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain, dan dari satu titik ini nanti kita akan berhenti di satu titik yang memang itu adalah titik di mana Nabi Muhammad SAW gambarkan sebagai sebuah titik yang diilustrasikan sebagai titik kematian ya. Itu adalah sebagai orang yang berperjalanan. Ketika orang yang berperjalanan, maka ketika menjadi seorang musafir, maka yang harus kita siapkan adalah bekal yang banyak ya. Kita mungkin kalau orang yang di hotel ya Pak ya, ketika berperjalanan di hotel, kemudian banyak bekalnya mungkin berkoper-koper ya. Nah, kita ketika hidup ini mungkin menjelang kematian, nah kita juga sama gitu ya, menyiapkan bekal itu yang banyak gitu. Kalau kita sehari 2 hari saja bisa mempersiapkan 1-2 koper, mungkin ini adalah kematian yang kelak kita akan persiapkan, itu bekalnya adalah yang sangat banyak juga gitu ya, yaitu adalah amal soleh. Dan amal solehnya yang kita kerjakan
Jangan sampai menunggu waktu sore ketika kita berada di waktu pagi. Dan waktu pagi kita jangan menunggu waktu sore, dan waktu sore tidak menunggu waktu pagi. Dan orang yang wafat itu tidak akan menemukan besoknya itu waktu sorenya. Jadi ketika wafat dan dia tidak akan, si mayit itu tidak akan menemukan waktu sore lagi, dan sudah, dan terputuslah semua amalnya kecuali 3 ya: amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan, dan ilmu yang diamalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.